Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah Soyeon berteriak, dia segera mengayunkan pedang suci penghancur kekosongan di tangannya dan menebas tangan hitam yang layu itu. Kemudian kekosongan di sekitarnya tampak hancur. Pada saat yang sama, kekosongan yang hancur itu berkumpul ke dalam pedang suci penghancur kekosongan di tangan Soyeon, sehingga tampaknya seluruh kekosongan menebas ke arah tangan hitam layu itu. Segera sinar hitam itu tiba-tiba menyala, dan dengan suara berderak, cahaya hitam itu benar-benar memotong luka di seluruh lengan tangan hitam yang layu tersebut. Setelah lengan itu bergetar hebat, dia hendak menarik kembali ke dalam celah itu. Namun mata Soyeon sangat tajam, dan saat ini dia penuh dengan semangat juang. Terlebih lagi dengan kegilaan yang kuat di matanya. Dapat dikatakan bahwa Soyeon pernah terbunuh sekali oleh tangan hitam yang layu ini. Pada saat ini, Soyeon menggunakan keterampilan bertarung transen dan kemarahan akhir yang diberikan oleh Dewa Abadi Nie. Namun keterampilan bertarung ini seperti yang dikatakan Nie, belum tentu dapat dipicu kecuali dalam situasi hidup dan mati. Sekarang Soyeon baru saja berada dalam situasi hidup dan mati pada saat tubuh fisiknya hancur, sehingga keterampilan bertarung kemarahan akhir dapat membantunya pulih, dan kekuatan bertarungnya naik ke tingkat yang mencengangkan tanpa ranah tertentu. Sekarang Soyeon kembali mengayunkan pedang suci penghancur kekosongan lagi dan menebas tangan hitam yang ditarik Chu Chiangye dengan cepat. Namun pedang suci penghancur kekosongan melesat dengan sangat cepat, dan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba saat ini, jari kelingking tangan hitam layu itu terputus. Tepat ketika Soyeon hendak memotongnya lagi, tangan hitam tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan Soyeon terpental mundur ke dalam celah. Karena pedang suci penghancur kekosongan memiliki total 3 tebasan. Jadi Soyeon tiba-tiba menoleh dan menatap Chu Chiangye. Lagi pula, kemarahan akhir hanya dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Jadi Soyeon harus menggunakan pedang penghancur kekosongan untuk membunuh Chu Chiangye dalam waktu yang singkat ini. Yang membuat Chu Chiangye menunjukkan ekspresi ngeri yang kuat di matanya. Jelas dia tahu ada sesuatu yang salah, karena Yunantian dan 2 lainnya telah menghilang sejak lama. Sialan, orang ini punya terlalu banyak trik. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi yang mulia, dia tetaplah yang mulia, sehingga kita sama sekali tidak bisa mengetahui batasannya. Jika Chu Chiangye bisa dibunuh olehnya, maka kita semua pasti akan mati. Sambil berbicara, Yunantian memimpin kedua sosok melarikan diri. Kemudian mereka menghilang dalam kehampaan ini dan memasuki lautan bintang yang pecah, meninggalkan area misterius itu dengan kecepatan tercepat. Meskipun boneka Yuan Shen telah hilang dan segel Buddha penghancuran besar milik saya telah rusak, untungnya saya tidak terus bertarung. Kalau tidak, saya pasti akan jatuh di sini. Jadi, biarkan Chu Chiangye yang menyelesaikan krisis kita kali ini. Sialan, Tuan Su tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika kekuatan tempur dan metode orang ini sangat dalam, sehingga dia tidak dapat dibunuh dengan mudah. Yunantian terus mengutuk Suzu, namun ketiganya tidak berhenti. Setelah meninggalkan area misterius itu, mereka pergi secara terpisah dan dengan cepat meninggalkan dunia sensi. Pada saat yang sama, Chu Chiangye yang merasa ngeri ingin melarikan diri, tetapi cahaya putih yang menyala-nyala menyambar dan kegelapan menyebar di depannya. Pada saat-saat terakhir, dia melihat pedang penghancur kekosongan milik Soyeon menebasnya, yang membuat tubuhnya langsung hancur dalam sekejap. Bahkan jiwa yang tersisa menjerit dengan menyedihkan. Segera, panji penekan jiwa milik Soyeon terbang keluar, sehingga mengejutkan jiwa Chu Chiangye, dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Jelas Soyeon tidak ingin menyanyiakan kata-kata dengannya, tetapi langsung teknik pencarian jiwa. Bagaimanapun lebih cepat mencari ingatan dalam jiwanya daripada bertanya kepadanya. Namun ketika pencarian jiwa itu setengah jalan, jiwa Chu Chiangye tiba-tiba menghilang. Dan itu jelas bukan keruntuhan, tetapi pembubaran jiwa.
Sekarang, karena Xiaoyan menghancurkan tubuhnya, tetapi jiwanya tidak sepenuhnya menghilang. Dan jiwa ini bukan satu-satunya miliknya. Lagi pula, Chu Jiangye juga merupakan orang kuat di tingkat kelima dari pikiran kaisar. Jadi pasti tidak akan mudah untuk membunuhnya sepenuhnya. Dan dia pasti telah meninggalkan metode untuk menyelamatkan nyawa. Tapi meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan yang lengkap, dia masih mendapatkan beberapa informasi dari ingatan yang terputus-putus. Ternyata Chu Jiangye bukanlah murid yang mulia. Namun menjadi murid yang mulia adalah keinginannya yang terkuat dalam hidupnya. Jadi sejak kematian yang mulia, dia telah mempromosikan dirinya sendiri sebagai murid yang mulia. Sebenarnya, dia berusaha untuk menjadi murid yang mulia berkali-kali. Tapi yang mulia terus menolak dan tidak pernah setuju. Dan bahkan yang mulia tidak pernah memandangnya. Dan selama kunjungannya berulang kali, rasa hormat Chu Jiangye secara bertahap mengubur benih-benih kebencian. Setelah mengetahui bahwa yang mulia telah jatuh, kebenciannya meledak, dan dia penuh percaya diri dengan bakatnya. Namun dia tidak tahu mengapa yang mulia tidak mau menerimanya sebagai murid. Jadi untuk waktu yang lama, dia telah mengejar jalan yang mulia, dan dalam reinkarnasi yang mulia. Dia bahkan mencoba menghentikannya berkali-kali, dan kebencian ini menjadi obsesi di jalan kultivasi. Dan itu adalah salah satu keyakinan penting yang membuatnya menerobos kondisi pikiran kaisar. Jadi Chu Jiangye bukanlah murid yang mulia, tetapi lebih tepatnya dia adalah pengikut yang mulia. Meskipun dia sangat ingin menjadi murid yang mulia, tetapi pada akhirnya dia tetap gagal. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Chu Jiangye begitu terobsesi padanya dan menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Namun meskipun Chu Jiangye mungkin tidak benar-benar mati saat ini, tetapi cincinnya jatuh ke tangan Xiaoyan. Jadi itu juga bisa dianggap sebagai sedikit keuntungan. Dan pertarungan ini seharusnya sudah berakhir di sini. Sehingga Xiaoyan menghela nafas lega. Namun sebelum Xiaoyan bisa bersantai, dia masih menggunakan kekuatan jiwa dari alam kekosongan untuk menyapu sekeliling dan memastikan bahwa Yonantian dan dua lainnya telah pergi. Tiba-tiba, Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah dan 9 segel bintang di antara alisnya hancur. Jelas tubuhnya juga terluka parah. Meskipun alam Xiaoyan tidak jatuh, tetapi nafasnya juga sangat lemah. Dalam sekejap, Xiaoyan tampaknya telah kehilangan seluruh umurnya. Kulitnya kendur dan dia langsung berubah menjadi orang tua. Apakah ini efek samping dari keterampilan bertarung kemarahan akhir? Gumam Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun, dia dapat merasakan bahwa tubuhnya diblokir oleh kekuatan aturan. Lagi pula, kemarahan akhir adalah keterampilan bertarung tingkat transenden yang terlalu bertentangan dengan keinginan surga, dan itu melanggar siklus hidup dan mati. Karena menggunakan obsesi sebagai panduan untuk merebut rahasia surga dan memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi hasilnya adalah bahwa dia akhirnya akan menderita serangan balasan. Oleh karena itu saat ini kekuatan Xiaoyan diblokir dan dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila, kemudian tubuh aslinya dan avatar Yuanzhen tiba-tiba terpisah. Setelah itu, boneka Yuanzhen juga muncul. Awalnya, boneka Yuanzhen adalah sebuah mayat, jadi mustahil untuk mengambil alih tubuhnya. Tapi Xiaoyan memaksanya untuk mengendalikannya, menyebabkan tubuh aslinya menderita serangan balik. Lagi pula, segala sesuatu pasti memiliki pro dan kontra, tapi ternyata boneka Yuanzhen masih memiliki jejak jiwa yang tersembunyi di dalamnya, dan Xiaoyan tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Jadi pikiran Xiaoyan segera mundur dari boneka Yuanzhen yang dia ambil oleh Yonantian. Sehingga jiwa tersisa tersembunyi di tubuh Yuanzhen kembali menguasainya. Kemudian Xiaoyan menatap sosok di depannya, tapi mata boneka Yuanzhen itu dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta. Xiao Zuo, apakah itu benar-benar Anda? Apakah sekarang Anda masih hidup? Tiba-tiba boneka Yuanzhen berkata perlahan. Pada saat ini Xiaoyan melihat boneka mayat di depannya. Meskipun tubuh fisiknya masih terlihat sangat kuat, tapi energi dan darah di tubuhnya telah dikonsumsi secara besar-besaran.
Karena Yonantian telah menggunakan boneka jiwa ini dalam pertempuran demi pertempuran sebelumnya. Bukan dia senior, dia hanya avatar milik saya, kata Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun dia tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari orang yang sudah meninggal. Mendengar ini, mata boneka Yuan Shen tiba-tiba meredup, seolah-olah dia telah kehilangan semua harapannya. Apakah benar-benar sudah tidak ada harapan lagi untuk klan Yuan Shen saya? Tubuh kami semua telah disempurnakan menjadi boneka oleh mantan semut ini. Jadi sungguh konyol. Sambil berbicara, boneka Yuan Shen menggelengkan kepalanya berulang kali, dan kemudian dia akan segera membubarkan jejak jiwa terakhir dari tubuh boneka Yuan Shen, karena dia merasa tidak perlu tinggal di dunia ini. Tunggu, senior. Meskipun saya mengambil alih tubuhnya, itu karena dia telah dirasuki oleh jiwa orang lain. Tetapi sekarang saya sudah memiliki darah Yuan Shen, jadi saya juga bisa dianggap sebagai setengah anggota klan Yuan Shen. Jadi seharusnya masih ada harapan, dan saya pasti akan membiarkan darah klan Yuan Shen diteruskan ke generasi muda. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.